Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 13 ayat 30 demikian. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Saudara-saudara sekalian, Yudas segera pergi kepada para imam dan orang-orang Farisi untuk menjual Tuhan Yesus setelah menerima roti dari tangannya adalah fakta yang sangat mengerikan dari hati yang sudah membatu sehingga tidak bisa menerima peringatan apapun. Padahal baru saja Tuhan Yesus berkata dengan lugas bahwa seorang di antara para muridnya itu akan menyerahkan dia. Pada saat itu mereka semua bertanya-tanya tentang siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Lalu Petrus memberi isyarat kepada Yohanes untuk menanyakannya secara langsung kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah tanda, yaitu orang itu adalah dia yang menerima roti dari tangannya setelah Tuhan Yesus mencelupkan roti tersebut ke dalam pinggan. Setelah itu, Tuhan Yesus melakukan apa yang dia katakan dan menyerahkan roti itu kepada Yudas dan berkata, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Jadi, mestinya Yudas tahu bahwa dialah yang dimaksud. Dengan kata lain, kedoknya sudah terbongkar. Seandainya saat itu dia mengakuinya dan bertobat, dia selamat. Tetapi yang terjadi adalah Yudas justru segera pergi melaksanakan niat jahatnya itu. Penulis Injil menambahkan bahwa Yudas kerasukan iblis. Masalahnya adalah mengapa iblis bisa merasuki Yudas? Apakah berarti kita semua bisa dirasuki iblis? Saudara, orang percaya jelas tidak bisa dirasuki iblis, tetapi bisa diganggu dan tanpa sadar dipengaruhi untuk menjadi alat kejahatan jika kita memberinya kesempatan atau tempat berpijak. Yudas, sekalipun nampaknya termasuk murid Tuhan Yesus, ternyata bukanlah orang percaya. Dalam Yohanes 12 ayat 6 dikatakan bahwa dia adalah seorang pencuri. Yohanes 6 ayat 70 berkata bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa salah seorang di antara para muridnya adalah iblis, dan pasti yang dimaksud adalah Yudas. Dan 13 ayat 11 Tuhan Yesus juga berkata bahwa tidak semua muridnya itu bersih, artinya sudah ditebus dari dosa dan maut. Maka tidak mengherankan ketika iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas membuka pintu hatinya yang cinta uang itu menjadi tempat berpijaknya iblis. Saudara, semua orang jika tidak waspada berpotensi untuk menjadi alat iblis. Terlebih lagi mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus. Karena itu, marilah kita pastikan bahwa kita benar-benar milik Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan senantiasa waspada terhadap tipu daya iblis. Kita juga perlu tahu dengan jelas apa kelemahan-kelemahan kita. Sebab itulah yang selalu akan menjadi tempat berpijak iblis untuk mengacau hidup kita dan menjadikan kita alatnya untuk menghancurkan orang lain. Kelemahan Yudas adalah cinta uang. Maka iblis menghasut dia untuk menjual Tuhan Yesus. Berita baiknya adalah iblis tidak kreatif. Dia selalu menyerang bagian yang sama dari kelemahan kita. Maka, agar kita tidak termakan oleh tipu daya iblis, kita harus tahu apa kelemahan kita dan mewaspadainya. Dengan demikian, iblis tidak mendapat tempat berpijak dalam hidup kita. Amin.